Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, di nomor 14. Ya, ini materinya ada di dimensi 3, tapi sebetulnya karena ada masalah maksimum, ini juga beririsan atau bareng dengan turunan ya. Jadi materinya dengan turunan ini dalamnya. Oke, perhatikan pertanyaannya. Kita punya pertanyaan dari kawat yang panjangnya 500 meter. Ini akan dibuat kerangka balok, ya, kerangka balok yang salah satu rusuknya adalah 25 meter. Nah, jika volume baloknya itu maksimum, maka panjang dua rusuk yang lainnya adalah berapa? Tugas kita adalah mencari panjang dua rusuk yang lain. Oke, sedangkan informasi yang kita punya di sini adalah panjang kawat ya. Panjang kawatnya adalah 500 meter. Harus cukup ya dengan 500 meter ini dengan salah satu panjangnya 20 rusuknya adalah 25 meter. Kemudian volume baloknya maksimum. Oke, harus cukup 500 meter. Oke, kita lihat pembahasan. Tadi kita punya balok ya. Kita coba ilustrasikan dulu sebentar. Ini misalkan ada balok. Sorry terlalu sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tadi di dalam soal ini sudah diketahui salah satunya. Ya, jadi salah satunya sudah tahu. Misalkan yang kita ambil aja, yang kita tahu misalkan ini adalah tingginya. Ini tinggi, ini panjang, ini lebar. Nah, misalkan tingginya udah tahu ini 25. Boleh aja sih di lebar atau di panjang juga nggak ada masalah. Tapi kita misalkan yang tingginya yang kita tahu. Nah, kita akan menebak berapa panjang dan lebarnya gitu. Dengan catatan volumenya harus maksimum. Nah, informasi yang kita tahu adalah di sini punya kawat. Kawatnya panjangnya sepanjang 500 meter. Artinya apa? Di sini kita punya bahwa hubungan antara panjang kawat, ya, panjang kawat, hubungan dengan yang lainnya itu adalah panjang dari rusuk-rusuknya, panjang rusuk balok. Ini panjang itu sama dengan panjang rusuk dari baloknya. Harapannya kan cukup dengan 500 meter itu. Nah, panjang kawat kita punya 500 meter, ini dalam meter berarti panjang rusuk balok, perhatikan rusuk balok itu panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti ada 4, tingginya juga ada 4, lebarnya juga ada 4. Maka ini adalah panjang 4 panjang ditambah dengan 4 lebar atau 4 panjang kali panjang plus plus tinggi itu. Ini 4 lebar, saya tulis seperti ini aja, ditambah dengan 4 kali tinggi. Nah, di sini kita punya 4 panjang ditambah 4 lebar, atau kita keluarkan aja 4-nya. 4 panjang plus lebar, ya, ditambah 4 kali T. T-nya tadi kita udah tahu, salah satu rusuknya adalah 25, berarti ini 4 kali 25. Saya tulis saja di sini biar ketahuan, 4 kali 25. Jadi kita punya 4 panjang plus lebar ditambah dengan 4 kali 25. Berarti ini 100. Ya. Sehingga kita punya hubungan, saya pindah ke atas, 4 dikali panjang plus lebar, itu adalah, ini 100-nya kita kurangkan ke sini menjadi 400 ini kan. 400 sama dengan 4 panjang plus lebar, atau kita tulis di sini
400. Jadi 4 kali panjang plus lebar itu sama dengan 400. Atau kita punya informasi bahwa penjumlahan antara panjang dan lebar itu 100. Ya, bisa nebak sih sebetulnya, tapi kita lihat cara hitungannya ya. Tebakannya kan sudah ada, bisa dicek di option ya tadi ya. Penjumlahannya antara panjang dan lebar adalah 100. Dan ini harus maksimum ya. Kalau Pak mau cepat ya silakan bisa nebak aja kalau lagi ujian ya. Ini biar tahu caranya. Di sini kita nyatakan panjang sebagai fungsi dari lebar. Jadi panjangnya sama dengan 100 dikurangi L. Ini adalah panjang. Sementara kita punya informasi tentang volume. Ya. Volume dari balok itu sendiri adalah perkalian dari panjang kali lebar dan kali tinggi gitu. Sementara kita sudah punya tingginya berapa tadi? 25. Kemudian sekarang kita lihat P-nya. P-nya sudah ada di sini. P-nya adalah 100 dikurangi L. Ini adalah P. Kemudian lebarnya adalah L tetap. Sehingga kita punya fungsi volume ya yang bergantung pada variabel lebar L. Di sini kita punya 25.500 jadinya dikurangi dengan 25 L. Ini di dalam kurung karena ini perkalian dengan yang suku kedua ini dikali dengan L lagi, maka kita punya di sini 2500 L dikurangi dengan 25 L kuadrat. Kita punya fungsi volume yang bergantung pada L. Kalau kita tulis dalam bentuk fungsi seperti ini. Oke. Lalu yang diinginkan apa? Volume balok yang maksimum, ya. Volume balok maksimum itu terjadi kapan? Volume balok maksimum itu terjadi pada saat turunan volumenya terhadap salah satu variabel panjang lebar atau tinggi. Dalam hal ini kita nyatakan ini dalam lebar fungsinya, maka ini turunan V terhadap L itu sama dengan 0. Jadi turunan pertama sama dengan 0 itu terjadi di situ ya volume balok yang maksimum. Nah, sehingga karena kita punya ekspresi V-nya adalah 2500 L dikurangi dengan 25 L kuadrat, maka V aksennya atau turunannya ini dikatakan juga dengan V aksen. Turunannya dV/dL-nya itu adalah 2500 dikurangi dengan ini kan kali 2 ya, turunan seperti biasa, jadi ini 50 L. Dan ini terjadi pada saat maksimum itu pada saat turunannya 0, maka ini 0, V aksennya sama dengan, ini kita tulis 2500 dikurangi dengan 50 L, maka kita bisa tulis 50 L itu adalah 2500, sehingga L-nya adalah 50. 2500 dibagi dengan 50, jadi L-nya juga 50. Karena kita sudah punya L-nya 50, kita punya hubungan bahwa P itu adalah 100 dikurangi dengan L. Jadi kita punya P-nya adalah 100 dikurangi L atau 100 dikurangi 50, ini sama dengan 50 juga. Ya. Jadi P-nya sama dengan 50. Jadi inilah panjang yang lainnya, panjang dua rusuk yang lainnya. Lebarnya 50, panjangnya 50. Jadi kita punya balok dengan kawat sepanjang 500 meter itu kita harus setting tingginya adalah 25, kemudian lebarnya adalah 50 dan panjangnya juga 50. Ini dua panjang rusuk yang tidak diketahui adalah 50 dengan 50. Di sini ada
informasi 50 dengan 50 itu ini 50 meter dan 50 meter. Oke.